Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe takar 4x2 warna hitam yang versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport ini sebenarnya secara garis besar ada dua tipe, yaitu tipe Exit dan tipe Dakar. Tipe Dakar sendiri ada 3 tipe. Untuk yang paling standar yaitu tipe Dakar 4x2 kita review ini. Kemudian di atasnya ada tipe Dakar Ultimate dan tipe tertingginya tipe Dakar 4x4. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport ini memiliki lebar 1,815 meter, untuk tingginya 1,835 meter, dan untuk panjang mobil Pajero Sport ini memiliki panjang 4,825 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, ini bisa kita lihat untuk bagian depannya ada kode Euro 4, ini menandakan sudah menggunakan versi terbaru, baru diproduksi bulan April ini. Untuk yang terbaru, sekarang di bagian depannya ada 2 sensor, yaitu sensor auto headlamp dan juga sensor auto wiper. Nanti akan kita jelaskan. Nah, sebelumnya kita mulai dari bagian depan dulu. Untuk bagian depan seperti biasa ada logo Mitsubishi berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk grill utamanya di sini berwarna silver. Untuk modelnya model 3 lapis. Lalu untuk lampu utama, nah di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor LED. Dan di bawahnya ada lampu LED position lamp. Ini fungsinya sebagai lampu senja, serta ada LED TRL juga. Untuk bagian tengah di sini terdapat les berwarna krom desain Dynamic Shield. Nah, ini les warna krom desain khas Mitsubishi. Serta untuk bagian depan, nah ini fungsinya sebagai penyemprot air untuk lampu utama. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di bagian atas terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya jenis bolam. Kemudian untuk bagian tengah ada LED active cornering lamp dan di bagian bawah terdapat fog lamp. Serta untuk bagian depan ada sensor parkir. Dan di bagian bawah di sini untuk front underguardnya warna silver serta bagian bawah sudah dilengkapi dengan pelindung mesin. Untuk sensor parkir bagian depannya sendiri ada 1, 2, 3, 4, total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan, jadi sangat safety. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Pertama kita mulai dari bagian atas. Nah, untuk Pajero Sport yang tipe takar 4x2 ini biasa dikenal dengan istilah Pajero Sport Sunroof karena untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan sunroof. Lalu untuk bagian samping atas di sini terdapat roof rail. Untuk roof railnya berwarna silver, ini kapasitas 80 kg. Lanjut ke bagian jendela. Untuk jendelanya di sini menggunakan list warna hitam, sewarna bodi, bagian atas warna hitam, sampingnya juga warna hitam, dan untuk list bagian bawahnya di sini warna krom. Kemudian untuk spionnya di sini juga menggunakan cover berwarna krom serta dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Dari bagian spion lanjut ke bagian pintu. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna krom, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual di bagian ujung. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan footstep. Ini fungsinya untuk membantu kita untuk akses menuju ke bagian atas karena memang floor clearance-nya lumayan tinggi. Untuk velg sendiri, mobil Pajero Sport ini sudah menggunakan velg model dual tone, ukurannya 18 inci. Nah, ini untuk desainnya menggunakan model 6 jari. Nah, untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk profil bannya sendiri di sini menggunakan ban berukuran 265/60 R18. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis double wishbone. Dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, untuk bagian kaca samping ini sudah dilengkapi dengan kaca film mereknya merek Vicul. Kemudian untuk tangki BBM ada di sebelah samping kiri kapasitas 68 liter. Nah, lanjut ke bagian bawah. Ini untuk remnya menggunakan rem jenis cakram juga untuk bagian belakang, jadi sudah sangat safety karena semua sisinya sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem cakramnya ini semua sisi sudah menggunakan rem cakram jenis ventilasi semua, jadi sudah sangat safety. Kemudian untuk suspensi belakang di sini menggunakan model trailing rigid axle. Jika melihat suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Pajero Sport mengutamakan masalah ketangguhan karena kombinasi antara rigid axle dengan model double wishbone. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin. Nah, ini untuk antena shark finnya sewarna bodi berwarna hitam. Kemudian untuk bagian belakang di sini sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, ini untuk spoilernya sudah menggunakan desain terbaru. Untuk high mount stop lampnya ada di bagian dalam sini menggunakan lampu LED. Dan untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun.
Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper. Lalu untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek Vicul. Untuk bagian backdoor di sini ada logo Mitsubishi berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk bagian tengahnya juga ada list warna krom. Untuk fitur keselamatan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di sebelah bawah, nah ini untuk bagian sebelah kirinya terdapat emblem Pajero Sport berwarna krom, serta untuk sebelah kanannya di sini terdapat emblem Dakar. Nah untuk lampunya juga sudah menggunakan desain terbaru. Nah ini untuk lampunya menggunakan lampu jenis LED. Serta untuk fitur keselamatan lagi, selain kamera mundur ini juga dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk lokasinya dari bagian bawah, nah jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk rear undercutnya di sini berwarna silver, kemudian di bagian ujung terdapat reflektor model horizontal, dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah ini untuk ban serepnya full size menggunakan velg racing sama seperti aslinya, serta untuk penggeraknya menggunakan penggerak roda belakang. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah kita mulai dari interior sisi pengemudi. Untuk interior sisi pengemudi di sini kita mulai dari door trim. Untuk door trimnya bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam. Ada aksen warna silver di bagian tengah. Untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Ini fungsinya untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk bagian atas menggunakan bahan plastik. Lalu untuk bagian tengahnya di sini ada aksen list piano black. Di sini untuk bagian sampingnya menggunakan bahan soft touch termasuk bagian armrest. Untuk asis gripnya warna silver, kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Kemudian untuk bagian tengah, di sini ada beberapa tombol. Untuk yang sebelah kiri tombol window lock pengunci jendela, sampingnya ada central lock pengunci pintu, dan di belakang power window-nya sudah auto pada sisi driver. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian pilar A nya sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu kita akses menuju ke bagian dalam. Kemudian untuk bagian depan ada kisi AC dengan list warna silver. Untuk Pajero Sport ini sudah menggunakan tombol start stop engine. Nah tombolnya ada di sebelah sini. Untuk sampingnya ada tombol untuk pengaturan spion elektrik, dilengkapi dengan tombol folding juga untuk pelipatan spion. Untuk bagian bawahnya ada tombol stability control, kemudian ada tombol sensor parkir dan juga tombol miss acceleration. Ini fungsinya untuk mencegah kita salah injak pedal gas. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada tuas untuk membuka tangki BBM. Kalau di ujung ini tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah coba kita nyalakan. Nah ini untuk tampilannya sudah sangat modern, full TFT menggunakan model digital semua untuk cluster meternya. Untuk bagian tengah di sini ada logo Mitsubishi warna chrome, di bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk sebelah kiri di sini ada tombol untuk audio steering. Untuk yang bagian atas ini fungsinya terkoneksi dengan bagian cluster meter. Jadi menu back dan juga enter ini untuk cluster meter. Kemudian ada kursor kanan kiri. Untuk bagian bawahnya ada pengaturan volume untuk head unit. Lalu untuk sebelah kanan, nah ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control untuk pengaturan kecepatan secara otomatis. Kalau yang tipe ini belum adaptif, adaptifnya baru ada di tipe ultimate dan 4x4. Untuk setirnya sendiri sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga membuat tampilannya menjadi lebih mewah. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift untuk mengatur transmisi secara instan. Untuk tuas di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah yang menarik untuk yang versi Euro 4 ini sekarang sudah dilengkapi dengan fitur auto. Jadi lampunya bisa menyala secara otomatis. Kemudian dilengkapi dengan headlamp washer. Nah ini untuk menu autonya ada di bagian sini. Ketika memasuki area gelap maka secara otomatis lampunya akan menyala. Untuk sebelah kiri juga sama. Sekarang untuk wipernya sudah dilengkapi dengan fitur auto. Jadi ketika turun hujan maka secara otomatis wipernya akan bergerak sendiri mengikuti curah hujan. Nah untuk setirnya juga sudah dilengkapi dengan pengaturan, ada pengaturan tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah untuk penguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Nah yang menarik untuk bagian lutut juga sudah dilengkapi dengan airbag, jadi sudah sangat safety sekali. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah untuk bagian tengah di sini untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen berukuran 8 inci. Untuk fiturnya sangat lengkap. Head unitnya ini sudah bisa dikoneksikan dengan smartphone. Kemudian untuk bagian bawah ini ada tombol pengaturan volume dan untuk menunya coba kita lihat. Nah ini ada mobile link lengkap, ada radio, bluetooth dan lain sebagainya. Untuk di bagian kiri bawah di sini ada slot USB dan juga slot aux. Kemudian lanjut ke bagian tengah. Nah di sini ada tombol hazard dan juga tombol untuk passenger airbag. Untuk pengaturan AC-nya juga sudah menggunakan pengaturan digital, sudah menggunakan dual zone, jadi pengaturan AC sebelah kiri dan kanan bisa diatur secara terpisah.
Ini ada tombol untuk menyalakan AC. Kalau yang sebelah kanan di sini untuk pengaturan suhu sebelah kanan dan juga tombol auto. Kemudian di bawah, nah di sini ada tombol rear atau tombol untuk menyalakan AC belakang, ada mode arah hembusan, kemudian ada defogger depan. Kali ini untuk pengaturan kecepatan kipas, lalu sebelahnya untuk sinkronisasi. Sampingnya lagi ada defogger belakang dan juga air circulator, serta di ujung tombol mematikan AC. Untuk bagian konsol, nah di sini ada satu buah slot USB. Selain itu untuk sebelah kanannya juga ada power outlet, keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai tempat cas, tapi kalau yang paling cepat biasanya menggunakan power outlet ini. Nah untuk bagian bawahnya di sini ada laci penyimpanan, kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 8 percepatan. Ini juga bisa digunakan model semi manual, jadi bisa tinggal digeser ke kiri, nanti bisa dibuat semi manual. Untuk belakang ada laci penyimpanan kecil, kemudian untuk handremnya sudah menggunakan handrem model elektrik atau biasa dikenal dengan istilah electric parking brake. Ini juga sudah auto. Kemudian di belakangnya ada auto brake hold. Di belakang lagi ada dua buah cup holder, serta untuk bagian sini ada armrest bahan soft touch sekaligus cover untuk bagian konsol box. Untuk konsol boxnya juga ada separator. Nah ini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Nah ini untuk separatornya bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan handphone atau koin. Nah, kita lanjut ke bagian samping depan. Nah untuk samping di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, kemudian ada kisi AC dan juga airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Untuk bagian tengah di sini ada list warna silver dan juga aksen berwarna hitam. Nah ini untuk glove boxnya, bukaannya model soft opening. Untuk bukaannya jadi lebih mewah. Kemudian lanjut ke bagian bawah, di sini ada apar, karpet, kemudian perlengkapan lain. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan samping, door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini terdapat assist grip di bagian pilar A juga. Lalu untuk bagian atas lagi di sini ada assist grip modal track. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin, ada cover dan juga lampu. Lalu untuk bagian tengahnya di sini untuk lampu kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Ini ada tombol untuk sunroof. Nah ini untuk bukaan sunroofnya tinggal tarik ke belakang, secara otomatis untuk sunroofnya sudah bisa membuka. Kalau untuk penguncinya kembali kurang lebih sama, jadi tinggal dorong ke depan. Nah ini cukup ditahan. Nah untuk sunroof ini hanya ada di Pajero Sport tipe takar yang 4x2 dan 4x4. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah ini untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming, ada tombol on off nya juga. Lalu ini ada sensor untuk lampu, jadi fungsinya untuk mendeteksi cahaya. Kalau terlalu gelap maka lampu utama secara otomatis akan menyala. Untuk bagian samping di sini sun visor si pengemudinya dilengkapi dengan cermin dan juga cover. Dan untuk sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip modal retract. Dan untuk sabuk pengaman di sini sudah dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Serta untuk bagian atas di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan, fungsinya untuk melindungi kepala, termasuk sebelah kiri juga ada airbag bagian atasnya. Nah dari bagian dashboard sekarang kita lanjut menuju ke bagian jok. Nah untuk joknya bisa kita lihat di sini full didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya sudah menggunakan material bahan kulit. Nah ini untuk bahannya sangat tebal. Untuk desain joknya di sini menggunakan model hitam polos. Nah ini untuk materialnya sangat kuat sekali, kokoh, cocok untuk Pajero Sport. Lalu untuk sebelah samping sini juga ada airbag. Ini fungsinya untuk melindungi bahu sebelah kanan, termasuk untuk sebelah kiri juga sama, ada airbag untuk pelindung bahu sebelah kiri. Jadi ada 7 airbag, satu sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 bagian lutut, kemudian 4 kepala bagian kanan, 5 kepala bagian kiri, kemudian yang ke-6 bahu sebelah kanan, dan 7 bahu sebelah kiri. Sangat safety sekali karena semua sisi sudah dilengkapi dengan airbag. Untuk pengaturannya juga lengkap. Ini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ini untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur, sekaligus ini untuk pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Mitsubishi Pajero Sport yang warna hitam versi Euro 4. Dari baris pertama sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua. Nah ini untuk tampilan baris keduanya bisa kita lihat juga sama didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik, kemudian di sini ada aksen list warna silver, bagian tengahnya ada list piano black, untuk bagian sampingnya ada bahan soft touch berwarna hitam juga, untuk handle pintu bagian dalamnya warna chrome, kemudian ini ada tombol power window, laci penyimpanan, dan untuk bagian bawah dilengkapi dengan satu buah cup holder serta laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita masuk. Nah ini untuk pilar B nya juga sudah dilengkapi dengan assist grip. Nah untuk bagian atas di sini polos. Nah untuk double blowernya ada di bagian samping. Kemudian untuk lampu kabinnya juga sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah. Nah untuk jok baris keduanya ini dilengkapi dengan 2 buah headrest. Untuk bagian tengahnya ada armrest.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini sangat longgar, untuk ukuran dewasa sangat memadai. Tapi untuk baris keduanya ini modelnya model fix, jadi tidak bisa digeser maju mundur. Ini kalau dimuat 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional, ini ada laci penyimpanan. Untuk samping ini juga ada laci penyimpanan lagi. Untuk bagian tengah, nah ini yang menarik karena sudah dilengkapi dengan slot USB. Ada 2 buah slot USB sekaligus. Untuk bagian sampingnya ada steker, jadi bisa digunakan untuk colokan. Nah, sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita akan lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Ini untuk akses ke baris ketiganya cukup mudah. Untuk bagian belakangnya di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest, memang kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, sebenarnya untuk baris kedua dan baris ketiga ini tidak ada perubahan antara Pajero Sport yang Euro 2 dan Euro 4. Untuk ruang kabinnya juga sama-sama longgarnya. Nah, di sini kita pasang dulu. Jadi kita lihat untuk posisi lututnya untuk ukuran dewasa juga masih aman. Ini dimuat 2 orang dewasa juga masih sangat longgar. Kemudian untuk bagian sampingnya di sini polos. Untuk bagian atasnya di sini ada assist grip motor track, kemudian ada kisi AC. Lalu untuk bagian atasnya di sini ada sabuk pengaman baris ke tengah. Untuk samping di sini ada kisi AC, lalu ada assist grip motor track, dan untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan 2 buah cup holder serta di ujung dilengkapi dengan power outlet. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi, secara spesifikasi sebenarnya antara Pajero Sport tipe Dakar yang versi Euro 2 dengan Euro 4 ini kurang lebih hampir sama. Untuk perbedaannya ada 4, pertama di auto headlamp, kemudian yang kedua ada di auto wiper, lalu yang ketiga di auto dimming, dan yang keempat ada di standar perubahan masalah konsumsi bahan bakar mesin. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi dulu. Ini untuk bagasinya bisa kita lihat sama-sama longgarnya, sama seperti versi sebelumnya. Ini untuk kalau misalnya dimuati koper masih cukup sekitar 4 koper, tapi 4 koper ukuran kecil atau sedang. Nah, lalu ini untuk bagian bawahnya juga masih ada laci penyimpanan kecil, bisa digunakan sebagai toolkit atau peralatan lain. Untuk dongkrak dan toolkitnya ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk lokasi toolkit dan dongkrak. Secara tampilan kurang lebih sama seperti Pajero Sport tipe sebelumnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa untuk mesinnya kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu dari bagian dalam. Nah, sebagai informasi, untuk masalah mesin yang digunakan antara mobil Mitsubishi Pajero Sport yang Euro 2 dengan Euro 4 sebenarnya sama persis, jadi tidak ada perubahan. Untuk yang tipe Dakar ini sama-sama menggunakan mesin dengan kode 4N15 dengan kapasitas 2400 cc, dilengkapi dengan teknologi Mayfac dan juga DOHC juga. Nah, kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Nah, ini untuk materialnya sangat berat, kita pasang penjaganya dulu. Ini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah dicat warna putih sangat rapi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kita kembali ke masalah mesin. Untuk masalah mesin ini seperti yang kami sebutkan tadi, tidak ada perubahan antara yang versi ini dengan versi sebelumnya. Jadi untuk max powernya juga sama-sama di angka 133 kW atau setara dengan 181 PS. Untuk torsinya juga sama-sama 430 Nm. Nah, bedanya kalau untuk yang versi Euro 4 ini sekarang sudah ada upgrade di masalah konsumsi bahan bakar, terutama untuk masalah standar emisi gas buang. Jadi untuk yang versi terbaru ini sekarang sudah tidak bisa menggunakan biosolar ataupun Dex LED. Ini sekarang wajib menggunakan Pertamina Dex karena sudah sesuai dengan standar Euro 4. Nah, yang menarik ini tidak hanya berlaku di mobil Mitsubishi Pajero Sport, tetapi juga berlaku di semua merek mobil yang menggunakan mesin diesel. Semuanya wajib menggunakan teknologi common rail dan juga standar Euro 4. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar 4x2 warna hitam yang versi Euro 4 terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.